Proposal Alonso, FIFA bakal tambah peserta Piala Dunia 2030 jadi 64 negara. Tom Haye ikut kursus kelas bahasa Indonesia, ngomong mulai rancak. Katanya hobi tidur. Manchester United terancam. Kobbie Mainoo bersedia gabung Chelsea jika digaji lebih tinggi dari Cole Palmer. FIFA dilaporkan telah menggodok dokumen yang disebut sebagai proposal Alonso terkait peserta Piala Dunia 2030. Jika peserta tersebut disetujui, maka Piala Dunia 2030 akan diikuti 64 negara. Piala Dunia telah menjadi turnamen sepak bola paling bergengsi. Digelar 4 tahun sekali, daya tarik Piala Dunia sangat kuat, bahkan bagi negara yang tidak ambil bagian di Piala Dunia. Piala Dunia terakhir digelar pada 2022 lalu di Qatar. Argentina tampil sebagai juara usai mengalahkan Prancis di final. Ini adalah Piala Dunia yang monumental karena Lionel Messi akhirnya meraih gelar juara. Piala Dunia 2022 juga menjadi momen yang penting, sebab setelah edisi Qatar, jumlah peserta Piala Dunia akan bertambah dan mungkin bertambah lagi menyusul adanya proposal Alonso. Pada 5 Maret 2025 lalu, FIFA menggelar rapat Dewan FIFA. Pada rapat yang digelar lewat sambungan video tersebut, anggota Dewan FIFA dari Uruguay mengajukan usulan yang membuat suasana rapat menjadi hening. Sosok yang mengajukan usulan itu adalah Ignacio Alonso. Dia mengajukan proposal bahwa Piala Dunia 2030 bisa diikuti 64 negara. Usul itu disebut oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ide tersebut diakui karena FIFA memiliki kewajiban untuk menganalisis setiap proposal dari salah satu anggota dewannya. Sebagai informasi, Piala Dunia 2030 akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal. Lalu Argentina, Paraguay, dan Uruguay akan jadi tuan rumah satu laga sebagai peringatan Piala Dunia edisi pertama yakni 1930. Jika proposal Alonso diterima, maka Gianni Infantino akan tercatat dalam sejarah FIFA, sebab pada era kepemimpinannya terjadi 2 kali penambahan peserta Piala Dunia. Piala Dunia 2022 di Qatar diikuti 32 negara, lalu pada edisi 2026 Piala Dunia akan diikuti 48 negara. Piala Dunia edisi ini akan dimainkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ide penambahan jumlah peserta Piala Dunia dibilang kontroversial. Hal yang sama juga terjadi di Liga Champions hingga Piala Dunia antar klub. Di sisi lain, bagi negara seperti Indonesia, ide itu bisa memperbesar peluang untuk bersaing di top level seperti Piala Dunia. Tom Haye belajar bahasa Indonesia. Gelandang Almere City di Liga Belanda sekaligus bintang timnas Indonesia tersebut mengikuti kursus dengan Ngobrol Yuk. CEO Ngobrol Yuk, Wida Aryani, mengunggah proses belajar bahasa Indonesia Tom Haye di Instagram. Tom mulai lancar berbahasa Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Tom Haye. Saya bisa dipanggil Tom. Saya orang Indonesia. Saya pemain sepak bola di timnas Indonesia. Saya tinggal di Amsterdam bersama keluarga dan bibi saya. Hobi saya adalah main golf dan tidur. Katanya menambahkan. Lahir di Amsterdam, Belanda pada 9 Februari 1995, Tom Haye dinaturalisasi untuk kebutuhan timnas Indonesia. Pemain berumur 30 tahun itu menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024. Sejak saat itu, Tom Haye telah tampil 9 kali untuk timnas Indonesia dengan statistik 2 gol dan 2 assist. Perannya tidak tergantikan di lini tengah sekuat Garuda. Lebih lanjut, bersama Almere City di musim ini, Tom Haye mengoleksi 21 penampilan. Ia mengemas 1 assist dan 5 kartu kuning di Eredivisie dan
Toto KNVB Baker 2024-2025. Tom Haye berpotensi dipanggil lagi ke timnas Indonesia untuk lanjut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 5 hari kemudian. Tak hanya dihadapkan pada gejolak di dalam lapangan, Manchester United kini juga tengah sibuk dengan masalah di luar lapangan. Situasi Kobbie Mainoo saat ini dilaporkan sedang berada di ujung tanduk yang membuat orang-orang di balik layar Setan Merah bekerja ekstra. Kontrak pemain berusia 19 tahun itu akan habis pada Juni 2027 mendatang. Dan sejak tahun lalu, Setan Merah telah bernegosiasi dengan agen sang gelandang untuk mencapai kesepakatan kontrak baru. Tetapi negosiasi tampaknya bisa kolaps dan batal terwujud, yang membuat masa depan Mainoo di Old Trafford masih belum pasti. Menurut Kurt Offset, pihak Mainoo kecewa dengan tawaran gaji yang disodorkan oleh Setan Merah, yang membuatnya kini terbuka untuk meninggalkan klub. Chelsea dikabarkan menjadi klub yang paling tertarik untuk meminangnya jika dia benar-benar ingin pergi dari United. Tapi pemain internasional Inggris itu disebut-sebut punya satu syarat yang harus dipenuhi, yakni ia harus mendapat gaji yang lebih tinggi dibanding bintang The Blues saat ini, Cole Palmer. Sementara proses negosiasi apapun akan terus terjadi hingga akhir musim. Mainoo saat ini masih fokus pada pemulihan cedera ototnya. Dia diprediksi akan kembali beraksi pada bulan April mendatang.